Biden, buka suara AS mau bangkrut, bawa-bawa Asia. Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden akhirnya buka suara soal potensi gagal membayar utang, default, akibat tak diketoknya kenaikan pagu anggaran di Kongres AS. Sebelumnya Menteri Keuangan Janet Yellen berulang kali menegaskan bakal malapetaka jika hal tersebut terjadi, apalagi jatuh tempo segera dekat, 1 Juni. Menurutnya default AS bukanlah sebuah pilihan. Kita perlu menghilangkan ancaman gagal bayar, kata Biden setelah pembicaraan dengan Ketua DPR dan Senat AS, memperingatkan konsekuensi ekonomi yang mengerikan yang akan terjadi, Selasa malam waktu setempat, dikutip AFP, Rabu, 10 Mei 2023. Meski pembicaraan itu masih buntu, ia mengatakan dirinya dan para pemimpin Kongres, baik dari parti pendukungnya Demokrat atau oposisi Republik, akan bertemu lagi Jumat. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung Asia. Biden mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menunda perjalanannya yang akan datang ke Asia untuk pertemuan G7. Biden menambahkan bahwa dia masih berkomitmen untuk hadir. Tetapi menambahkan bahwa pembicaraan plafon utang sangat penting. Mungkin, katanya saat ditanya wartawan apakah dia masih akan melakukan perjalanan. Jika kita belum sampai tujuan dan masih belum menyelesaikan ini, saya tidak akan pergi, tegasnya. Perlu diketahui, AS kini mencapai batas utang yang disetujui pemerintah dan Kongres sebelumnya, sebesar 31,4 triliun AS dolar, 460.000 triliun rupiah. Sebagai gantinya dana darurat sekarang digunakan. Namun dana darurat pun terancam habis 1 Juni nanti. Untuk menghindari gagal bayar tersebut, Kongres harus memilih untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang kembali. Tetapi permasalahan menjadi alot dengan DPR yang kini dipegang parti oposisi pemerintah, Republik. Dengan hanya 8 hari tersisa bulan ini di mana DPR dan Senat dijadwalkan untuk bersidang pada waktu yang sama. Mengutip CNN International, memang sejumlah dampak akan terjadi jika AS default. Mulai dari mandeknya pembayaran jaminan sosial, rata-rata 1.827 AS dolar, 26,8 juta rupiah, hingga tunjangan 2 juta pegawai federal dan 1,4 veteran, anggota militer tidak aktif, senilai miliaran dolar. Ini juga akan berdampak ke biaya pinjaman. Jika terjadi default, imbal hasil Treasury AS pasti akan naik untuk mengkompensasi peningkatan risiko bahwa pemegang obligasi tidak akan menerima uang yang mereka pinjam dari pemerintah. Karena suku bunga pinjaman, kartu kredit, dan hipotek sering didasarkan pada hasil treasury, biaya pinjaman uang dan pelunasan utang akan meningkat. Jumlahnya di atas peningkatan biaya yang sudah dihadapi orang Amerika dari kenaikan suku bunga Federal Reserve. Keluarga dan bisnis juga akan lebih sulit mendapatkan persetujuan untuk jalur kredit karena bank harus lebih selektif dalam meminjamkan uang. Itu karena biaya pinjaman uang mereka juga akan meningkat, yang membatasi jumlah uang yang dapat mereka pinjamkan. Belum lagi munculnya pengangguran. Gagal bayar utang dapat memicu penurunan ekonomi, yang akan mendorong lonjakan pengangguran, terutama saat AS sudah berurusan dengan kenaikan suku bunga dan inflasi yang sangat tinggi. Menurut Moody, tingkat pengangguran akan melonjak menjadi sekitar 5%. Sementara ekonomi akan berkontraksi hampir 0,5%. Krisis ekonomi global telah membuat posisi Amerika Serikat, AS, sebagai negara adidaya mulai terancam. Ketidakpastian global sangat mempengaruhi stabilitas mata uang karena bergantung pada kurs dolar AS. Kondisi ini pun membuat banyak negara kini mulai mengurangi penggunaan mata uang negeri Paman Sam. Antar negara kini membuat kesepakatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi baik dalam hal perdagangan maupun investasinya. Fenomena ini pun dikenal dengan istilah dedolarisasi. Negara kawasan ASEAN Bank Indonesia misalnya, sejak tahun lalu telah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk menggunakan mata uang lokal dalam setiap transaksinya.